Assalamualaikum Pak Alawi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Alawi. Waalaikumsalam. Ini ya pelajaran kedua kita. Kemarin kita sudah belajar tentang toharoh, tentang hadas, dan tentang najis. Dan hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran yang kemarin. Masih tentang toharoh, tentang hadas, dan tentang najis. Ini halaman fikih halaman 21 ya. Fikih halaman 21 dan seterusnya. Ini ya, ada tulisannya memahami hadas dan najis. Memahami hadas dan najis. Fikih halaman 21. Tuh. Ya. Pak Alawi buku apa? Buku apa? Buku apa, Nana? Buku fikih. Ya, buku fikih. Halaman 21. Itu sudah ada tulisannya di atas tuh. Lihat dong, ini ada tulisannya di atas. Nah. Oh. Ini halaman 21. Ya, buku fikih halaman 21. Oke, siap? Kita mulai pelajaran kedua dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga pelajaran kedua ini membawa manfaat bagi kita semua. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami hadas dan najis. Ya, memahami hadas dan najis. Dibacakan Pak Alawi dulu, simak baik-baik perhatikan pada halaman 21. Halaman 21, memahami hadas dan najis. Toharoh artinya bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Hadas adalah kondisi atau keadaan tidak suci, sehingga tidak diperbolehkan seseorang melakukan ibadah. Sedangkan najis adalah kotoran, entah itu kotoran manusia atau hewan. Jika kotoran itu menempel pada badan atau pakaian, maka harus dihilangkan karena dapat menghalangi sahnya ibadah. Seperti yang kita tulis kemarin, toharoh itu artinya apa, anak-anak? Toharoh artinya bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Itu artinya toharoh.
Kalau hadas apa? Hadas adalah kondisi tidak suci. Kalau najis apa najis? Najis adalah kotoran manusia atau hewan. Najis itu kotoran atau sesuatu yang jorok-jorok. Yang jorok-jorok kotoran. Nah, itu termasuk najis. Nah, anak-anak, hadas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya hadas kecil. Yang kedua namanya hadas besar. Hadas terbagi dua. Hadas besar dan hadas kecil. Cara membersihkannya macam-macam. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci karena mengeluarkan sesuatu dari dubur, kentut, berak, dan atau kubul seperti kencing. Hadas kecil disucikan dengan cara melakukan wudhu atau tayamum. Contoh hadas kecil apa tadi? Kentut, berak, ya, tidur, kencing. Ya, itu termasuk hadas kecil. Cara mensucikannya gimana kalau kita habis kentut? Kita kan kena hadas ya. Caranya adalah dengan wudhu atau tayamum. Itu adalah cara mensucikan hadas kecil. Selanjutnya, ada yang namanya hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci karena mengeluarkan mani bagi laki-laki dan mengeluarkan darah haid atau nifas bagi perempuan. Jadi kalau laki-laki sudah balik atau perempuan sudah balik, maka wajib ngapain? Wajib mandi besar. Karena hadas besar disucikan dengan cara mandi besar atau mandi jenabat atau tayamum. Nah, siapkan buku kamu. Mari kita menulis keterangan yang kita dapat hari ini. Oke. Ambil buku tulis. Kita lanjutkan keterangan yang kemarin. Jangan lupa di pojoknya ditulis fikih tanggal hari ini. Fikih. Tanggal berapa? Hari Senin 18 Oktober 2021. Ini tulisannya diganti Pak Alawi warna hitam saja. Nah, fikih Senin 18 Oktober 2021. Dibuka buku tulisnya. Kita akan menulis keterangan yang kita dapat hari ini di buku tulis fikih atau buku tulis ma'arif. Ambil pensil kamu. Ambil buku kamu. Mari kita tulis keterangan hari ini bersama-sama. Nggak pakai halaman ini, Nak. Ini bukaan bukumu, tulisan. Tulis di buku tulis.
Di buku tulis Ma'arif. Buku tulis ya. Yap. Nomor 1. Nggak pakai nomor ya, ini langsung ditulis saja. Hadas dibagi menjadi 2. Boleh pakai nomor, Pak Alawi. Apa, Nak? Boleh pakai nomor. Boleh pakai nomor. Tidak pakai nomor juga tidak apa-apa. Yang pertama apa? Oke, yang pertama ya. Hadas. Hadas. Kon katokan lho. Hadas dibagi 2. Malah Saya kan ngaku. Kandani lho. Hadas dibagi 2. dibagi. Titik 2. 1. Hadas kecil. Hadas dibagi 2. 1 hadas kecil. Kecil. Nah, 1 hadas kecil. Hadas kecil. Contoh hadas kecil. Contoh hadas kecil adalah kentut. Kok nang buku kamu? Kentut ini adalah hadas kecil ya. Kentut, apalagi habis kentut? Contohnya pipis. Pipis itu bahasa Indonesianya kencing. Kentut. Mau mana? Hadas kecil contohnya kentut, kencing. Sama BAB. BAB itu ngapain? Buang air besar. Berarti kentut, kencing, sama berak. Nah, ini dia contoh hadas kecil ya. Itu kan sesuatu yang jorok semua ya. Kentut, kencing, berak, keadaan yang membuat kita tidak suci. Jadi kita punya hadas kecil kalau kita kentut, kencing atau berak. Nah, yang harus kamu tahu adalah cara menghilangkannya. Cara menghilangkan hadas kecil. Cara menghilangkan. Cara menghilangkan.
Ayo kok. Cara menghilangkan. Cara menghilangkannya titik 2 dengan apa? Dengan wudu. Wudu. W-U-D-H-U. Pahlawi ini buah apa pahlawi? Ya. Cara menghilangkannya dengan wudu dan tayamum. Wudu dan tayamum. Nah, ini yang pertama hadas kecil. Hadas kecil dibagi 2. Nomor 1 namanya hadas kecil. Contohnya kentut, kencing, berak. Cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan wudu dan tayamum. Aku sama saudara. Oke, sudah? Yang belum ditunggu Pak Alawi ya. Belum Pak Alawi. Ya, ditunggu Pak Alawi. Belum Pak Alawi. Pak Alawi saya. Ya. Ini nasi nomor 1. Setelah ini ada nomor 2. Hadas dibagi 2. Yang satu namanya hadas kecil. Contohnya kentut, kencing, berak. Cara menghilangkannya wudu dan tayamum. Oke, sudah? Sudah Pak Alawi. Oke. Belum Pak Alawi. Belum. Ya, kalau Alawi begitu sudah. Siva sudah Pak Alawi. Oke. Alawi sudah Pak Alawi. Oke. Vicky, Senin Sudah Pak Alawi. 18 Oktober 2021. Hadas dibagi 2. 1, hadas kecil. Contoh, kentut, kencing, berak. Cara menghilangkan wudu dan Alawi. tayamum. Siapa bisa niatnya wudu? Bisa kamu niatnya wudu? Saya Siva Oh, Pak bisa. Alawi. Yuk kita baca sama-sama dengan Pak Alawi ya. Niat wudu bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul Birofil hadasil aswari Fardalillahi ta'ala. Laki-laki. Nawaitul wudu'a Birofil hadasil
asghari fardhol lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat wudu. Saya Siapa yang masih belum? tahu niatnya Pak Alawi. Saya Belum? Nawaitul wudu'a belum Iya, Pak Alawi. Saya hadasin tahu artinya niatnya Pak asghari Alawi bisa. fardhol lillahi ta'ala. Pak, saya sifat saya tahu artinya. Ya. Oke, kalau gitu dihitung Pak Alawi. Kalau gitu dihitung Pak Alawi sampai 10 ya. Nanti yang ketinggalan tidak apa-apa, jangan sedih. Nanti di-share Pak Alawi di grup. Jadi yang ketinggalan pun nanti tetap bisa melanjutkan. Alawi aku udah. Oke, dihitung Pak Alawi sampai 10 ya. 1, 2, 3. Alawi sudah. Oh, keliru. Kita menghitungnya pakai bahasa Arab. Wahidun, naidin, salah satun, arba'atun, khamsatun, satun, sab'atun, maniyatun, atun, asyaratun. Sudah ya, asyaratun dulu. Lanjut. Ini nomor 1 hadas kecil. Nomor 2 namanya, tulis di bawahnya tadi ya. Nomor 2 namanya hadas besar. buku tulis Hadas besar. Hadas besar. Bibi apa? Ya. Nomor 2 namanya hadas besar. Hadas besar. Yuk ditulis dulu biar tidak ketinggalan. Nomor 2 namanya hadas besar. Contoh hadas besar. Contoh hadas besar. Yang pertama contohnya adalah junub. 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 Yang kedua contohnya adalah haid. Haid ini perempuan. Kalau junub itu laki-laki. Contohnya junub, haid, sama nifas. Nifas ini perempuan. Contoh junub, haid, sama nifas. Cara menghilangkan. Nah, kalau hadas kecil tadi
cara menghilangkannya dengan wudhu dan tayamum. Kalau hadas besar, cara menghilangkannya adalah dengan mandi jinabat atau mandi besar. Ditulis dulu tulisannya, cara menghilangkan. Cara menghilangkan. Titik 2. Cara menghilangkan dengan mandi jinabat. Mandi, M-A-N-D-I, mandi jinabat. Kalau enggak cukup, taruh bawahnya. Mandi jinabat. Mandi jinabat. Atau, ini garis miring ya, mandi jinabat atau mandi besar. Mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Mandi besar. Nah, ini adalah cara untuk menghilangkan hadas jinabat dan mandi besar, yaitu dengan cara mandi jinabat atau mandi besar. Kalau tidak bisa mandi jinabat atau mandi besar karena tidak ada air, maka cara lainnya adalah dengan dan tayamum. 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 Nah, ini adalah yang kedua, anak-anak. Sudah selesai. Jadi, hadas terbagi menjadi berapa? Menjadi 2. Yang pertama, hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Hadas kecil, contohnya adalah pipis, kencing, kentut, berak. Cara menghilangkan hadas kecil dengan wudhu dan tayamum. Yang ini yang nomor 2, namanya hadas besar. Hadas besar, contohnya junub, haid, nifas. Cara menghilangkannya mandi jinabat atau mandi besar dan tayamum. Oke, silahkan diselesaikan menulisnya. Pak Alawi mau tanya. Ya. Mandi apa, jinabat itu apa? Apa, Nak? Mandi jinabat itu apa? Mandi jinabat itu mandi besar. Pak Alawi, Nama lainnya. Udah Siva, Pak Alawi. Iya, kamu Siva. Kenapa Siva? Pak Alawi mau menjawab pertanyaannya Adawiyah. Nah, mandi jinabat itu mandi apa Pak Alawi? Mandi jinabat itu mandi total dari atas pucuk rambut sampai pucuk kaki
sambil niat untuk menghilangkan hadas besar. Jadi semuanya dibersihkan, tubuhnya dibersihkan, digosok sampai kinclong, bersih dari hadas. Ya. Mandi jinabat adalah mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Jadi, Nadawiyah, mandi jinabat itu mandi total, mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Loh iya, kamu harus tahu ini. Jadi anak kelas 1 meskipun masih kecil harus tahu cara menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Nanti kalau kamu misalkan yang perempuan sudah gede, sudah balik, sudah haid. Nah, ini haid ya. Maka kamu harus bisa mandi besar. Kalau tidak mandi besar, kamu akan tidak sah sholatnya. Karena memiliki hadas besar. Kalau yang laki-laki, kalau nanti waktunya kamu gede, waktu kamu balik, kamu junub, wajib mandi besar. Kalau tidak mandi besar, maka tubuh kita akan kotor sampai kita mandi ya. Kotor karena terkena hadas besar. Itu ya. Oke, dihitungi Pak Alawi sampai 10. Nanti yang ketinggalan boleh melanjutkan dari share-sharannya Pak Alawi di grup. Oke. 1, keliru bahasa Arab. Wahidun, isnainin, salah satun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Sudah selesai ya. Jadi anak-anak yang sudah selesai, Pak Alawi acungi jempol. Yang belum selesai nanti dilanjutkan setelah Zoom selesai ya. Habis ini di-share Pak Alawi di grup. Baik anak-anak, pelajaran kedua hari ini dicukupkan Pak Alawi sekian. Dan Pak Alawi mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita membaca doa pulang bersama-sama membaca wal asri. Angkat tangan kamu. Nanti dilanjutkan menulisnya setelah Zoom selesai. Oke? Angkat tangannya. Mari kita doa bersama-sama. Doaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Anak-anak, untuk tugasnya, bagi kamu yang sudah ikut Zoom, tidak ada tugas untuk kamu. Selesaikanlah buku tema tadi. Kalau kamu belum selesai, bacalah berulang-ulang agar kamu semakin paham. Dan jangan lupa menyelesaikan tulisan fikihnya, keterangan fikihnya di buku tulis kamu masing-masing. Pak Alawi akhiri pelajaran hari ini. Dan semangat belajar. Jangan lupa juga menyelesaikan LKS tema 3-nya. Menyicil ya. Pak Alawi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, sampai jumpa pada hari esok.